Halo, perkenalkan nama saya Fairuzan Noval Fikri dari Teknik Komputer 2020. Di sini saya akan mendemokan paket tracer 3.2.8 yaitu Investigate a VLAN Implementation. Nah, di sini sudah ada topologi yang telah dikonfigurasi dan kemudian ada tabel IP dan lain sebagainya. Kemudian kita akan langsung menuju ke part 1, Observe Broadcast Traffic in a VLAN Implementation. Yang pertama kita akan ping dari PC1 menuju ke PC6. Dari PC1 ke PC6. Oke. Kita fast forward. Dari PC1 akan mengirim ke switch 2, kemudian dari switch 2 akan mengirim ke switch 1, dari switch 1 akan mengirim ke PC7 dan switch 3. Nah, di sini PC7 tidak akan menerima dan menjawab ping dari PC1 karena bukan merupakan tujuan. Karena tujuannya adalah PC6. Nah, kemudian yang satunya lagi dari switch 3 menuju ke switch 4. Nah, di sini PC4 tidak menerima juga karena bukan merupakan tujuan ping, yaitu PC6. Di situasi normal, ketika switch menerima broadcast frame dari salah satu portnya, maka frame akan dilanjutkan ke port-port lain yang terhubung. Kemudian, misalkan di sini VLAN 10 PC1 hanya akan dapat berkomunikasi dengan PC7 dan juga PC4. Kemudian PC2 yang memiliki VLAN 20 hanya bisa akan berkomunikasi dengan PC5 dan juga PC8. Kemudian PC3 yang memiliki VLAN 30 akan bisa berkomunikasi dengan PC6 yang memiliki VLAN 30 juga dan PC9. Kemudian kita masuk ke step 2, mengirim ping dari PC1 menuju PC4. Pertama-tama kita akan new, bikin skenario baru. Kemudian akan kita kirimkan dari PC1 menuju ke PC4. Nah, kita forward, PC1 akan mengirim ke switch 2, kemudian akan mengirim ke switch 1, kemudian akan split ke PC7 dan switch 3. Di sini PC7 tidak menerima dan menjawab karena bukan tujuan. Kemudian dari switch 3 ke PC4. Oke, karena PC4 merupakan tujuan, PC4 akan menjawab ping akan dikembalikan ke PC1. Nah, kemudian akan dijawab lagi oleh PC1 ke PC4 dan kemudian akan dijawab lagi oleh PC4. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke part 2, Broadcast Traffic Without VLAN. Kita akan kembalikan dari simulation mode ke real time. Kemudian diminta untuk menghapus startup configuration pada ketiga switch. Gimana caranya? Kita pertama-tama ke switch 1 dulu, lalu enter, kita enable. Setelah itu kita akan menghapusnya dengan cara ketikkan erase spasi startup strip config. Kita enter, lalu akan muncul konfirmasi, kita enter lagi. Oke, sudah. Lalu kita akan lakukan hal yang sama untuk kedua switch lainnya. Ke CLI, enable, kemudian erase startup strip config. Oke. Ke switch yang satunya lagi, switch 3, CLI. Kita enter, enable, erase startup slash config. Enter lagi. Oke, setelah itu di sini ada pertanyaan, di mana file VLAN disimpan pada switch? Jawabannya adalah pada flash memory di masing-masing switch. Bagaimana cara mengeceknya? Misalkan kita ke switch 2,
CLI. Nah, cara mengeceknya kita ketikkan show spasi flash. Nah, nih VLAN.dat. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menghapus VLAN file dari ketiga switch. Kita langsung saja ketikkan delete spasi VLAN.dat. Lalu akan muncul konfirmasi, kita oke atau enter. Kita lakukan ke switch lainnya. Sama delete VLAN.dat. Oke. Lalu kita satu lagi delete VLAN.dat. Oke. Baik, selanjutnya kita akan diminta untuk mereload switch. Nah, kita akan reload dengan tekan reload. Oke, akan muncul konfirmasi, kita enter saja. Kemudian sudah, kita tunggu. Oke, selesai. Kita akan lakukan hal yang sama ke kedua switch lainnya. Switch yang satunya lagi. Kemudian step 3, kita akan mencoba simulasikan skenario 0, yaitu ping dari PC1 menuju ke PC6. Kita akan lihat PC1 akan mengirim ke switch 2. Nah, kemudian akan mengsplit ke semua yang terhubung ke switch 2 karena VLAN sudah dihilangkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, akan menyebar. Baik. Kenapa ping dari PC1 ke PC6 masih tidak bisa diterima? Padahal kan sudah tidak menggunakan VLAN. Jawabannya karena PC1 dan PC6 ada di network yang berbeda. Nah, nih. PC1 ada IP address 172.17.10.21, sedangkan PC6 ada di 172.17.30.26. Oleh karena itu, mereka tidak bisa berkomunikasi, atau itu sebabnya kenapa ping masih tidak bisa diterima. Baik, kemudian di bawah ini ada reflection questions. Yang pertama, jika PC VLAN 10 mengirim broadcast message, device mana saja yang menerima? Jika PC pada VLAN 10 akan mengirim broadcast message, yang menerima ada PC1, lalu PC7, kemudian ada juga PC4. Lalu selanjutnya, jika sebuah PC pada VLAN 20 mengirim broadcast message, device mana saja yang menerima itu? Yaitu device yang sama-sama memiliki VLAN 20, yaitu PC2, PC5, dan juga PC8. Kemudian yang ketiga, jika sebuah PC pada VLAN 30 mengirim sebuah broadcast message, device mana saja yang menerimanya? Ya, tentu saja PC yang memiliki VLAN 30, yaitu PC3, kemudian PC9, dan juga PC6. Kemudian pertanyaan kelima, apa itu collision domains pada switch? Collision domain adalah sebuah frame di jaringan yang dapat bertabrakan dengan satu sama lain, karena satu jalur dipakai untuk mengirim dan menerima frame dalam waktu bersamaan. Nah, ini
Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa itu broadcast domain pada switch? Broadcast domain adalah perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Nah, broadcast domain di sini dibagi oleh VLAN-VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan juga VLAN 30. Baik, sekian demo tugas dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.